dengan semua saudara-saudara pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama. Ya, temanya menarik. Terima kasih lagi sekali untuk Bu Lina dan semua tim yang memberikan kesempatan saya boleh berbagi. Puji Tuhan. Kita akan bicara dulu tentang pemimpin sebelum kita masuk pada tema pemimpin yang melayani. Karena kalau kita mendengar kata pemimpin, seringkali kita melihat pada seseorang lalu yang punya pengikut banyak, ya, dan itu wajar. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ternyata pemimpin itu tidak harus punya, maaf, seorang pemimpin tidak harus ditentukan dia punya pengikut atau tidak. Karena dalam prinsip hidup Tuhan Yesus, pemimpin itu harus dimulai dari diri sendiri, yaitu saudara dan saya harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, diri sendiri dipimpin ke arah mana? Ya jelas, kiblat kita, target kita, arah kita, sasaran hidup kita adalah seperti Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menetapkan di Matius 5:48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, itu target yang saya percaya semua kita berkata mustahil. Orang seperti kita ini bisa sempurna sama seperti Bapa di surga. Memang, tapi Tuhan Yesus datang yang adalah Tuhan sendiri, tapi menjadi seperti kita manusia. Dan Tuhan Yesus berhasil menjadi manusia 100%. Begitu Ibrani pasal 2, Ibrani pasal 4 menuliskan dalam segala hal Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri disamakan. Ya, perhatikan Ibrani 2:14 disamakan dengan kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bisa menyamakan dirinya dengan kita, maka kita pun bisa menyamakan diri kita dengan dia. Ya, terima kasih Filipus. Matius 5:48. Coba TSI-nya Filipus. Matius 5:48 TSI-nya. Hendaklah kamu mengasihi semua orang, ya. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saudara dan saya dalam ukuran wajib sama seperti Bapa di surga, itu ternyata dalam praktek untuk kita bisa mengasihi semua orang. Nah, inilah pemimpin yang pertama harus ada di hidup kita, yaitu saudara dan saya bisa memimpin diri kita sendiri, lalu kita akan menjadi contoh buat yang lain. Oh, dari Sydney sudah keluarkan ayat ini, Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya kita manusia, maka Yesus juga menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian, Ibrani 2:14 Filipus, dan mendapat bagian dalam keadaan manusia supaya oleh kematiannya Yesus mampu sanggup memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, jadi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sudah menjadi sama seperti kita. Ya, boleh TSI-nya. Maka kita pun bisa sama seperti dia. Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai anak-anaknya adalah manusia biasa yang terdiri dari daging dan darah. Oleh karena itu, tepatlah bila Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang sama seperti kita, agar melalui kematiannya, dia bisa menghancurkan kuasa iblis atas kematian. Haleluya. Nah, jadi pemimpin itu tidak harus punya anak buah, karena menjadi pemimpin dimulai dari diri kita sendiri, yaitu kita
wajib memimpin diri kita. Nah, pertanyaannya dipimpin ke arah mana? Dipimpin untuk ke arah kesempurnaan seperti Bapa di surga dan menuju seperti Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu pemimpin. Yang pertama harus memimpin diri kita sendiri. Selanjutnya, pertanyaan penting. Secara logika, ya logika, manusia atau hewan yang perlu pemimpin? Mana jawabannya? Saya tunggu. Secara logika, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Kok belum jawab? Ayo saya tunggu. Zoom, Instagram, Facebook. Manusia. Manusia. Secara enggak. Ya, Logika loh. Logika bukan manusia. Hewan yang perlu pemimpin. baru Ya, pemimpin. iya hewan. Betul. Ya, siapa ini Pak Pera Purba. Tapi faktanya, kenapa manusia perlu pemimpin? Ini loh, faktanya begini ya, dengerin. Maka itu sampai hari ini tidak ada pilkada pemilu di dunia hewan. Betul? Tapi kita melihat lagi, oi Rondi, betul kamu nak ya. Tapi kita lihat siapa yang hidupnya lebih tertib dan teratur antara kita dengan mereka. Ini memalukan sekali. Mereka yang nggak punya pemimpin, yang kita anggap mereka itu bodoh, maka itu perlu pemimpin. Ternyata mereka itu lebih tahu aturan dan lebih tertib daripada kita yang punya pemimpin. Lihat ini berapa kali pemilu, berapa kali pilkada, kita milih-milih sendiri, ribut-ribut sendiri. Ya, ini 2 hari yang lalu saya masih ribut dengan teman saya, hamba Tuhan. Bayangkan, pemilu sudah selesai 14 Februari yang lalu. Sampai kemarin, tanggal 12 September, dia masih ribut karena pilihannya kalah. Kenapa yang menang bukan itu? Kenapa yang menang ini? Saya bilang, hei, ini sudah bulan berapa? Berapa hari lagi? Sebulan lagi kurang lebih. Pelantikan pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Nah, itu loh manusia, saudara. Bayangkan model kita manusia ini. Ayo hari ini kita bertobat. Maka itu berkali-kali, betul Albert, hewan lebih nurut daripada manusia. Mengapa di banyak ayat Alkitab, Papa kita di surga mengibaratkan memberi contoh tentang hewan-hewan itu. Dari kejadian lihat, apalagi kitab Ayub, woi paling banyak memberi contoh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, belajar kamu dari burung-burung itu. Dan memang keren. Kalau kita melihat burung-burung itu, saudara. Nah, kalau hari ini kita belajar menjadi pemimpin yang melayan. Saudara, kita hanya bisa melihat ke satu contoh. Tidak ada contoh lain sebagai pemimpin yang melayani kecuali Tuhan, selain Tuhan Yesus Kristus. Maka itu pola kepemimpinan ini yang harus kita jadikan idola, jadikan target, jadikan sasaran dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan Yesus, pemimpin yang melayani. Dan dia tidak gila hormat. Ya, kalau 10 hari yang lalu kita lihat ya Sri Paus datang ke Indonesia, wah dunia menyoroti bagaimana gaya kepemimpinannya. Luar biasa. Ya, Paus itu memang kepala gereja dan dia hamba Tuhan. Tapi juga dia itu kepala negara. Tapi lihat apa yang dipakai untuk dia jalan mobilnya itu luar biasa. Nah, itu contoh yang ada. Baik, mari kita lihat ayat yang pertama ini supaya kita makin kuat. Markus 10 menjelang ayat yang terakhir. Markus pasal 10. Ya, kita melihat itu. Markus pasal 10 menjelang ayat yang terakhir. Ketika Tuhan Yesus didaulat oleh murid-muridnya.
Markus 10, ya, eh, oh bukan, 44, coba 44, saya salah. 44 Filipus. Markus 10, 44. Maaf, 42, maaf ya, maaf, 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemimpin bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah itu lihat, zaman dulu kita lihat para diktator, kaisar-kaisar yang sangat kejam. Lihat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, satu-satunya pribadi, satu-satunya manusia yang punya konsep bahwa pemimpin itu adalah melayani, hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain yang pernah mengatakan seperti ini. Ya, TSI-nya Filipus, lihat. Cuman yang lain. Atau PIS, AYT kita lihat. Oh ya, Yos, Papa lupa ini bilang terima kasih. Kamu kasih jagung dan kacang rebus. Belum lupa, Papa lupa belum ngomong. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Ya, tangan besi tadi diktator. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kalian, ia harus menjadi pelayanmu. Wah, nggak enak. TSI. Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka. Kalau kamu mau menjadi orang yang terkemuka di depan pemimpin, kamu harus mengambil tempat yang paling hina. Wih, paling hina, lu nggak sekedar hina. Dan menjadi pelayan bagi yang lain. Saudara, ini konsep pemimpin atau leadership yang beda dengan dunia ini. Maafkan saya harus ngomong. Maka itu sedih hati Tuhan kalau melihat berapa pendeta, berapa gembala, maaf, sebutannya hamba Tuhan, maaf, tapi kelakuannya kayak bos, bahkan lebih dari bos besar. Lihat, saya sampaikan ini, seorang gembala, seorang hamba Tuhan tidak boleh punya bodyguard, punya pengaman yang ketat sekali. Untuk apa? Namanya hamba kok. Ya udah, kalau saudara minta dilayani seperti itu, jangan sebut hamba Tuhan. Nggak cocok dengan sebutan saudara. Karena hamba itu melayani. Dan harus pilih tempat yang paling hina. Ini yang kita harus perhatikan. Masih lanjut, ayat berapa itu sekarang? 45. Ya, ayat 45. Ayat 5, Markus 10. Oh, ini sudah habis. Filipus 45. Nah, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. VSTSI-nya Filipus. Ini dia. Sebab anak manusia, ya ini bicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang
untuk melayani, bahkan untuk menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Luar biasa ini. Kalian harus, nah ini toh. Tadi di awal kita belajar pemimpin itu nggak harus punya anak buah, punya pengikut. Enggak. Yang nomor satu, saudara dan saya harus jadi pemimpin untuk diri sendiri. Nah, diri sendiri ini kita pimpin ke arah mana? Ke arah Yesus Kristus Tuhan. Modelnya, contohnya, teladannya ada pada dia. Nah, sekarang kita lihat TSI-nya. Kalian harus mengikuti teladanku, biarpun aku sang anak Adam, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupku sebagai korban untuk menebus banyak orang dari dosa-dosa mereka. Saudara, ini model kepemimpinan yang sangat tidak disukai oleh banyak pemimpin atau oleh banyak manusia di dunia. Saya pakai istilah ini, pasang badan. Ya, pasang badan. Saya ngerti kata pasang badan. Nah, Tuhan Yesus ini pasang badan untuk yang dipimpin. Pemimpin yang melayani, goal utamanya adalah pasang badan untuk yang dipimpin. Melindungi yang dipimpin. Saudara, ini konsep surgawi yang luar biasa. Maka itu kalau ada orang menyebut diri, aku hamba Tuhan, tapi selalu minta dihormati, selalu minta dilayani, lebih daripada raja. Aduh, kita harus bertobat dalam hal seperti itu. Nggak cocok. Ya, lebih baik saudara nggak usah berstatus hamba Tuhan. Lebih baik saudara berstatus bos kalian. Nggak apa-apa. Daripada dianggap munafik. Hari ini kita harus belajar untuk menjadi pemimpin yang melayani. Yaitu konkretnya, secara jelasnya, selalu melayani dan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan berani pasang badan. Seperti Tuhan Yesus. Ya, itu konsep yang kita harus temukan dalam hidup kita masing-masing. Sekarang kita lihat hidup Paulus. Ya, teladan yang Paulus lakukan ini luar biasa. Kita buka kitab Filemon. Ya, nanti kita akan lihat juga contoh kepemimpinan model Yusuf. Yusuf juga luar biasa. Filemon, kita Filemon. Filemon cuma satu pasal. Ya, mulai ayat yang, ya lihat, ayat satu dulu ya. Keren ini. Dari Paulus, dia tidak menyebut seorang rasul hamba Tuhan. Enggak. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Wah, ini Pak Nelson Sembiring cocok kalau ngomong begini. Karena sudah pernah difitnah, di penjara 10 tahun. Luar biasa. Dan dunia gempar. 10 tahun dalam penjara. Tidak menyesali nasib. Tidak membenci dan membalas orang yang mengorbankan dia. Tapi jadi berkat. Nah, baru beberapa bulan ini sudah bebas. Luar biasa. Ya, saya belum bisa berkata, dari Daniel seorang hukuman. Karena saya nggak pernah di penjara. Karena luar biasa. Saya ulang, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita. Kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami. Saudara, lebih dari 70% hidup Paulus itu ada di penjara, tapi dia nulis firman yang jadi firman Tuhan sampai hari ini buat kita. Nah, kisah Filemon ini luar biasa. Jadi Filemon itu pengusaha yang sangat kaya dan selalu menjadi teman penginjilan. Jadi zaman itu ya bendahara kerajaan surga yang menopang saudara kita di masa itu untuk pelayanan keuangan itu Filemon.
Nah, suatu hari Paulus masuk penjara. Di penjara dia ketemu teman senasib, tapi anak muda namanya Onesimus. Nah, dilayanilah oleh Paulus Onesimus ini sampai Onesimus ini percaya Tuhan Yesus. Nah, kitab Filemon, surat Filemon itu ditulis gara-gara hari Onesimus bebas. Dia nggak mau keluar. Ini kan aneh. Dia bilang, enggak, aku mau tinggal di penjara. Dia punya alasan. Aku ingin melayani papa. Jadi Onesimus ini dianggap anaknya Paulus, dan Paulus itu dianggap papa. Dia nggak mau keluar, saudara. Bayangkan, semua orang merindukan bebas itu senang. Ini Onesimus tidak. Tuhan, senang sekali kau dan kamu kumpul. Ternyata dia nggak mau keluar. Nah, lalu Paulus tulis surat kepada Filemon. Ternyata Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Entah di bidang apa, lalu buat kesalahan dan ditangkap masuk penjara. Nah, kasusnya nggak usah tahu. Saudara, perhatikan ini. Luar biasa. Jadi Paulus tulis surat. Coba lihat ayat berapa? 6 atau 7. Filipus. Kita lihat ini. Oh, mulai 8 ya. 8. Oke. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ini judul perikop kedua. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Dari kalimat ini, kita menemukan ternyata Filemon ini respect, sangat hormat kepada Paulus. Sehingga minta apa saja, Filemon pasti menurut. Tapi untuk kali ini, Paulus menyadarkan Filemon, tetap aku nggak akan menyuruh kamu untuk apa-apa. Ini yang dikatakan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara bayangkan, orang tua nggak usah bilang di penjara. Kalau hidup sudah tua, ya perlu nggak ada yang nemani, ada yang dampingi. Nah, buat Paulus, Onesimus ini sangat berharga. Karena selama di penjara, Onesimus ini sangat sayang Paulus. Karena sudah dianggap seperti papanya. Nah, jadi sebetulnya dia juga membutuhkan Onesimus. Harusnya Onesimus ditahan aja menjaga Paulus. Tapi tidak. Lihat ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu. Sahabatku, donaturku, orang yang hebat, sahabat Injil. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ini kata-kata hati yang sangat luar biasa. Saudara bayangkan. Jadi Onesimus ini lahir di penjara. Ayo para pemimpin, temukan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pimpin. Itu lahirnya di mana? Ini kalimat penting. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memampukan saya untuk bisa mengingat walaupun tidak semua. Anak-anak rohani yang Tuhan percayakan kepada kami suami istri itu lahirnya di mana? Sebagian besar kami masih ingat. Nah, Onesimus ini lahir di penjara. Terus ayat 11 ya. Kita lihat ini. Luar biasa Paulus ini ya. Dahulu. Nah, di sini mulai kelihatan bagaimana seorang pemimpin yang melayani. Siapa orang yang dipimpin oleh Paulus ini?
yang dia temukan dalam penjara. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu Filemon maupun bagiku. Nah, mulai kelihatan. Rupanya, pagi nak, anak saya dari Manokwari Kapung. Rupanya begitu nggak bergunanya Onesimus sampai dimasukkan penjara oleh majikannya, oleh bosnya ini. Tapi Paulus menjamin dahulu memang dia nggak berguna, tetapi sekarang setelah dia ketemu Injil, dia menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya. Filemon, dia berubah Filemon. Sekarang dulu memang tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Lihat ayat 12. Aduh, ini kata-kata yang mengharukan sekali. Biarlah sikap Paulus sebagai pemimpin yang mengikuti teladan Yesus tadi di Ibrani 2 ayat 14. Seorang pemimpin itu berani Markus 10:45. Seorang pemimpin harus berani berkorban nyawa untuk yang dipimpin. Dia kusuruh kembali kepadamu, Filemon. Sekarang lihat. Di antara sekian banyak firman Tuhan ditulis oleh Paulus, ini satu-satunya ayat yang selalu menggetarkan hati saya. Dia kusuruh kembali kepadamu, Filemon. Tolong terima dia. Dia yaitu buah hatiku. Ingat, ini narapidana. Aduh, narapidana. Ini Pak Andreas mengingatkan saya. Pernah saya pelayanan ke Nusa Kambangan bersama istri saya berapa tahun yang lalu. Ketemu anak ini. Anak terbuang asli Betawi. Luar biasa. Ada komen dari Kutai Barat. Dahulu pernah tanya ke papi, bagaimana caranya mengingat nama anak-anaknya papi. Yang luar biasa banyak. Jawabnya, papi yaitu selalu mendoakan anak-anaknya ada di hati kita. Lihat terjemahan yang lainnya. Saya mau bongkar kata buah hatiku. Itu menarik sekali kalimat ini. Maka itu para pemimpin, ayo kita temukan. Siapa buah hati kita. Itulah orang-orang kita pimpin. Buah hati. Aku mengutus dia, buah hatiku kembali kepadamu. Ya, biar sekarang orang yang saya kasih itu saya kirim kembali kepadamu. TSI, saya sudah menyuruh Onesimus kembali kepadamu. Mohon Filemon, terimalah dia. Mohon Filemon, terimalah dia dengan baik sebagai anak kesayangan saya. Wish. Hai para pemimpin, adakah kita mengasihi yang Tuhan percayakan kepada kita? Seperti sikap Paulus. Kalau saya pakai kata sebagai mantan penjahat, mantan nabi ini. Saya tanya lagi, betul terharu, Yongki. Saya sudah menyuruh Onesimus kembali kepadamu. Mohon, terimalah dia dengan baik. Sebagai anak kesayangan saya. Walaupun, nah jangan lupa, yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, untuk kita pimpin. Itu jengkelkan, nyakitkan. Bahkan istilahnya memukul kita balik. Saudara, ada beberapa kejadian dan banyak orang tahu. Bagaimana ada orang-orang yang sudah saya sayangi, saya kasih. Ternyata dia nusuk dari belakang. Tapi tetap harus kita sebut dia buah hatiku, anak kesayanganku. Karena seperti itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Siapa yang nusuk dia?
Muridnya sendiri, Yudas itu. Bayangkan. Tapi tetap Yudas disayang oleh Tuhan Yesus. Walaupun tidak terjadi. Tapi semua kita percaya. Kalau Yudas bertobat, balik seperti Simon, kembali lagi jadi Petrus. Pasti Tuhan Yesus menerima, bukan? Kita yakin itu. Karena kalau kita hitung-hitung, maaf, dosanya Yudas itu jauh lebih kecil daripada dosanya Petrus. Oke, KSKK. Dengan mengembalikan dia kepada mulai, saya nggak tahu nih KSKK itu singkatan apa ya, tapi terjemahan bagus. Terima kasih, Filipus. Dengan mengembalikan dia kepadamu, aku mengirim hatiku sendiri. Wih, luar biasa ini. Nah, intinya, aku kirimkan kembali Onesimus kepadamu meskipun dengan berat hati. VMD sama ya. Aku menyuruhnya kembali kepadamu, Filemon, seakan-akan aku mengirim hatiku sendiri. Aduh, ini terjemahan apa ya? Terjemahan KSZI. Aku menghantar kembali kepadamu Onesimus yang amat kukasih. Lagi sekali saya katakan. Oh iya, orang Ternate gabung Roni, senang sekali. Gimana kabar anak-anak? Ya, kalau kita melihat firman ini, baik, ya Anton dari Bandung, keren ya, luar biasa. Eva ya, aku menyuruh dia kembali kepadamu dan hatiku menyertai Onesimus. Aduh, ini Paulus. Kata-katanya luar biasa. Saya bisa bayangkan ya betapa sayangnya Paulus pada Onesimus sampai ada kata-kata seperti itu. Nah, sekali lagi, betul ya, Pak Budiar sangat diberkati. Maka itu saudara dan saya yang pernah menolak dari Murong Raya, mana itu salam ke salam balik ya Pak Muras. Kalau ada di antara kita sebagai pemimpin dan pernah disakiti oleh yang kita pimpin, dan ada yang belum kita terima kembali sampai hari ini, ayo kita cari dia kembali. Cari kembali. Itulah ciri dan tanda pemimpin yang melayani. Walaupun disakiti, difitnah, dirugikan, ditipu, tetap dia buah hatiku. Tolong kami Roh Kudus. Lanjut. Ayat 12. 13. Ya, Filemon. Sebenarnya, aduh, Paulus, luar biasa, lihat ini. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Lihat ini, Paulus ini jujur. Luar biasa. Nonton kontak Bapak ya. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Sedikit sekali gereja mengkhotbahkan, mengajarkan kitab Filemon. Maaf ya, coba cek. Saudara yang sudah 10 tahun ini rajin ke gereja, rajin ikut ibadah 10 tahun. Atau turun yang 5 tahun. Berapa kali dalam 10 tahun dan dalam 5 tahun terakhir saudara ke gereja, maaf ya, saya tidak menghakimi, tapi supaya kita belajar sebagai pemimpin yang melayani. Dalam 10 tahun atau sekian tahun saudara rajin ikut ibadah, KKR sana, seminar situ. Coba hitung berapa kali saudara mendengar khotbah dari kitab Filemon. Dalam hati jawab. Lihat. Saya mengatakan, demi kemuliaan Tuhan,
Dan demi para pemimpin yang merindukan menjadi pemimpin yang melayani. Hamba Tuhan atau gereja yang tidak punya pelayanan ke penjara-penjara tidak akan pernah bisa khotbah kitab Filemon. Loh, gereja saya banyak kok, tunggu dulu. Nah ini ada yang komen dari Surabaya, belum pernah dengar khotbah kitab Filemon. Saudara, hampir semua gereja punya pelayanan ke penjara, punya daftar rutin. Minggu keberapa, jam berapa, di mana. Tapi yang Tuhan Yesus maksud bukan hanya khotbah di penjara sebulan 2 kali, seminggu sekali. Bukan. Tapi yang melayani betul-betul tahu kehidupan mereka. Tuhan mempercayakan saya pelayanan penjara. Itu nggak cuma khotbah. Nggak cuma bawa makanan, bawa keperluan. Tidak. Tapi saya ngurus anak-anak mereka. Nggak biaya sekolahnya anak-anak napi. Saya punya tim untuk menguatkan istri-istri para napi. Kalau napinya itu suami. Atau ngurus bisnis atau beri modal kerja. Nah, di antara kami yang ada, saya sebut 2 nama. Pak Andreas Normandala dan anak saya satu Renaldo Ginting. Saya belum pernah ketemu di Indonesia. Seperti 2 orang ini. Andreas Normandala dan Renaldo Ginting. Hidup mereka 99% itu hidup untuk saudara-saudara kita di LP. Renaldo Ginting karena masih jauh lebih muda dari Pak Andreas. Cita-citanya, hidupnya, dia bilang dia ingin bisa bertemu. Dia ingin bisa mengunjungi semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dari Merauke sampai Sabang. Saya belum tanya sampai sekarang ini sudah berapa ratus yang dia kunjungi. Bayangkan. Jadi kalau gereja tidak punya hati, bukan khotbah mingguan di penjara, bukan itu. Tapi betul-betul melayani di penjara. Maka gereja itu nggak akan bisa menghidupkan kitab Filemon. Karena nggak punya pengalaman. Kembali ke ayat 12. Ayo kita lihat ini. Ayat 12 masih kitab Filemon. Oh, 13. Maaf, 13 ya. Saya salah. Luar biasa. Enggak perlu waktu panjang. Ada yang ngomong, sering alami ini, dikhianati, ditusuk oleh yang dimuridkan. Belajar untuk mengampuni, menerima mereka kembali, meski kadang perlu waktu yang panjang. Enggak usah panjang-panjang waktunya. Lakukan seperti Tuhan Yesus. Ya, lakukan itu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Mengharukan gak baca isi hati Paulus ini? Ingin tahan Onesimus. Karena dia perlu, saya bisa bayangkan gini saudara. Orang tua di penjara lagi. Malam-malam mungkin kedinginan. Terus dia perlu yang panas. Pasti dia minta Onesimus. Nah, buatkan Bapak air panas ini. Bisa bayangkan ya? Kisah-kisah seperti itu. AYT. Yang sebenarnya ingin aku yang sebenarnya ingin aku tahan untuk tinggal bersama, supaya ia bisa menggantikanmu melayaniku selama aku dipenjarakan karena Injil. TSI-nya. Luar biasa. Sebenarnya saya ingin menahan dia di sini untuk membantu saya selama saya dipenjarakan karena kabar baik ini. Sehingga dia seakan-akan mewakili kamu, Filemon. Sebab saya tahu bahwa kamu pasti akan menolong saya seandainya kamu ada di sini. Lihat ini. Cara Paulus ngomong manis sekali. Ayat 14. Hai para pemimpin pelayan, cari kembali yang sudah mengkhianati kita. Ya. Tetapi
tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan. Seolah-olah dengan paksa, Filemon. Melainkan dengan sukarela. Jadi Paulus ini betul-betul menjaga hubungan baiknya dengan Filemon. Karena apa? Kalau Filemon diminta apa saja oleh Paulus, pasti dilakukan. Tapi untuk Onesimus, Paulus tidak mau Filemon menerima Onesimus karena paksa. Karena dengar ini konsep hati yang luar biasa. Tolong kami Roh Kudus, supaya semua kami para pemimpin bisa punya hati ini dalam nama Yesus. Lalu saya tanya, kira-kira Filemon akan menerima Onesimus sepenuh hati enggak? Kalau Paulus tidak memberikan surat ini. Ya udah, pulang aja ke Filemon, pasti dia terima kamu. Karena aku ini sahabatnya, mantan majikanmu. Filemon gak akan menerima Onesimus sepenuh hati. Maka itu di ayat-ayat di atasnya tadi, karena waktu saya nggak perlu kembali lagi. Bagaimana Paulus menyatakan kepada Filemon bahwa Onesimus ini anak kesayanganku, dia itu buah hatiku. Jadi kalau aku menyuruh dia kembali kepadamu, Filemon, itu berarti kamu seperti menerima hatiku sendiri. Waduh, saudara. Ini yang luar biasa. Selamat pagi orang hebat, Bu Sherman. Bayangkan kalau Paulus tidak meyakinkan Filemon bahwa Onesimus ini bukan cuma mantan nabi. Oh, ada yang komen dari guru musik. Karena yang terpenjara buat sebagian orang tidak menguntungkan. Makanya kita Filemon ini ditutupi. Aduh, nak, tepat sekali kalimatmu ini. Saya ulang ya, ada tulisan bagus. Karena yang terpenjara para nabi itu buat sebagian orang, yang ngomong aja lah buat kebanyakan gereja, tidak menguntungkan. Maka itu kitab ini ditutupi. Terima kasih Ari untuk nulis ini. Saudara-saudara tahu ya, aduh bagaimana sayangnya Paulus kepada Onesimus sehingga dia minta untuk mantan majikannya ini menerimanya kembali. Seperti Filemon menerima Paulus kalau datang ke rumahnya. Tuhan tolong kami. Sebagai kita semuanya menyebut diri gembala, pemimpin. Nggak hanya pintar teriak-teriak di mimbar. Tapi harus jadi berkat. Nggak cuma tampil waktu kita pelayanan. Dengan gaya, model, pakaian, rambut, semua aksesoris yang wah, tidak. Tapi mau turun. Ayat berikut. Ayat berapa sekarang saya lupa? 14? Atau 15? Ya, ini lagi kata-kata Paulus ini saya. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, Filemon. Kerennya kalimat ini. Jadi ketika Onesimus melakukan kejahatan di rumah Filemon, kita nggak tahu apa bentuk kejahatannya. Tuhan berkata kepada Paulus, sengaja diizinkan Tuhan Onesimus melakukan sebuah kriminal, kita nggak tahu, untuk dipisahkan sejenak daripadamu. Ini keren sekali. Supaya Filemon, engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Orang Jakarta bilang, gile lu Paulus. Jadi dipisahkan sejenak karena kriminal, supaya Onesimus ketemu Tuhan Yesus, ketemu Injil yang merubah hidupnya, di penjara lewat Paulus. Setelah itu dikembalikan kepada Filemon, diterima bukan cuma sebatas waktu dia sebagai karyawan, tapi diterima untuk selama-lamanya. Dan lihat ayat 16. Diterima sebagai apa? Ayat 16.
bukan lagi engkau terima sebagai hamba, Filemon, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Saudara, ini loh pemimpin yang hatinya melayani. Narapidana, walaupun ada kata mantan, tapi hidupnya dirubah luar biasa. Bukan lagi kau terima sebagai hamba karyawan, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku, Onesimus itu sudah demikian. Begitu buatiku tadi ya. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, lebih tingkatnya lebih naik. Terima kasih Tuhan. Ayat 17. Ayat 17. Wah, ini pasang badannya Paulus ya, pasang badan. Ingat tadi dalam Markus 10:45, seorang pemimpin yang melayani harus berani pasang badan untuk anak-anaknya, untuk yang dipimpin. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, Filemon, terimalah Onesimus mantan nabi ini seperti engkau menerima aku sendiri. Luar biasa hati pemimpin yang melayani itu. Jadi, jika kamu menganggap aku sebagai rekan kerjamu, terimalah Onesimus sebagaimana kamu menerima aku. BIS-nya. Oleh sebab itu, karena saudara menganggap saya teman sesama Kristen, terimalah kembali Onesimus sama seperti saudara menerima saya. TSI-nya. Jadi, kalau kamu menganggap saya sebagai saudara seiman, terimalah Onesimus kembali seperti kamu menerima saya. Saudara, maukah kita pasang badan seperti ini? Makasih Ali. Untuk orang-orang itu. Luar biasa. Kita lanjut ayat 18. 18 ya, ya 18. Lalu apa yang dibuat oleh Paulus? Nah, dia ambil alih kesalahan Onesimus. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. Nah, dari sini kita mulai meraba-raba ini kesalahan Onesimus, walaupun nggak jelas. Kalau dia sudah merugikan dan berhutang padamu, saudara, inilah pemimpin yang melayani itu. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Pasang badan. TSI-nya coba. Oh, PS-nya beda. Kalau ia bersalah atau berhutang padamu, biarlah saya yang menanggung semuanya itu. Saudara lihat sikap hati pemimpin yang melayani. TSI. Jika dia sudah melakukan kesalahan atau punya hutang kepadamu, biarlah saya yang menanggungnya. Ini luar biasa, saudara, yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan. Ayo, semua kita punya konsep. Coba kita kembali ke Markus 10:45 ya. Supaya yang baru ngikuti ini bisa tahu. Oke, oi. Dan Bapak senang sekali kamu ada ini, gabung. Ya. Oi, dari Tulsa, Oklahoma, gabung. Shalom juga. Karena Markus 10:45 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. TSI-nya Filipus. Ya, enggak nak, karena bangun pagi tadi. Ya, kalian harus mengikuti teladanku, kata Tuhan Yesus.
Biarpun aku sang anak Adam, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupku sebagai korban untuk menebus banyak orang dari dosa-dosa mereka. Haleluya. Nah, saudara, dunia memerlukan pemimpin yang seperti ini. Saya katakan lagi, dunia memerlukan pemimpin yang seperti ini. Dan contohnya adalah Paulus. Ayo kita meneladani. Sehingga kalau ada di antara kita berkata, ya itu kan Yesus, aku kan bukan Yesus. Oke, sekarang kita punya contoh saudara kita sendiri, yaitu Paulus. Ayo. Ya, ada yang kok tambahan, ada yang tambahan. Paulus berani pasang badan. Karena Paulus sudah mengenal Onesimus, bukan cuma mengenal, itu anaknya masalahnya. Inti dari semuanya adalah bahwa sebenarnya seburuk-buruknya manusia selalu ada kebaikan dalam dirinya. Walaupun sedikit, ya puji Tuhan, keren. Iya, itu dia. 2 hari yang lalu ada 2 saudara, 2 anak saya lagi diskusi malam-malam itu. Sudah hampir jam 12. Sampai kaget, kenapa kalian belum tidur? Ini lagi diskusi soal melayani orang-orang ini. Nah, pertanyaannya begini. Berkali-kali, jadi nggak cuma sekali 2 kali. Saya itu kalau melihat orang, langsung tahu dari negatifnya. Nah, saya nggak berharap seperti itu sampai saya itu mau buang perasaan itu. Tapi terbukti apa yang saya rasakan dari negatifnya dia. Berapa saat kemudian kelihatan dia seperti itu. Nah, jadi dia juga jengkel dengan diri sendiri. Dia nggak mau. Tapi kenapa muncul begitu? Lalu saya jawab, seandainya sebelum Tuhan Yesus memilih kalian 2, ya dengar ya. Seandainya sebelum Tuhan Yesus memilih kalian 2, lalu Tuhan Yesus pakai konsepmu melihat saudaramu yang lain. Kira-kira Tuhan Yesus menemukan banyak hal negatif nggak di hidupmu? Saudara, mereka tidak jawab, tapi mereka tertawa. Hahaha, ya sudah. Setuju nggak saya ngomong ini? Kalau kita melihat banyak negatif dari hidup 1-2 orang, saudara kita, termasuk orang-orang kita pimpin, ya pasti kita nggak mau terima dong. Nah, saya balik. Bagaimana ketika Tuhan Yesus pertama kali bertemu kita? Kelihatan gak semua negatif kita ini? Ya pasti kelihatan. Lalu apa yang terjadi dengan hidup kita? Kalau Tuhan Yesus tidak bisa melihat ada sisi positif di hidup kita. Kaget mereka waktu saya katakan itu. Jadi mulai hari ini, 2 malam yang lalu, kalian kalau sempat melihat sisi negatif dari saudara-saudara, temukan sisi positifnya dulu. Nah, itu betul. Dan ini anak saya komen, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik, tidak pernah memandang hina kehidupan anak-anaknya. Jadi, ayo saudara, kalau saudara melihat banyak sisi negatif dari hidup salah seorang atau beberapa orang, singkirkan sisi negatifnya, temukan sisi positifnya. Nah, itu dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala, pemimpin kita. Ketika dia melihat banyak sisi negatif di hidup kita, ternyata dia melihat juga sisi positifnya. Nah, setelah dia menyelamatkan kita, dia memimpin kita sebagai pelayan kita, dia menemukan sisi positif, dan sisi positif itu yang diangkat ke permukaan, sehingga jadilah saudara dan saya seperti yang sekarang ini. Nah, sisi positif ini yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata manusia normal. Hanya mata manusia yang nggak normal, seperti mata Tuhan Yesus, yang bisa melihat sisi positif dari kebanyakan sisi negatif.
Jadi kalau saudara dan saya ingin menjadi pemimpin yang melayani, milikilah kacamata Tuhan. Istilah saya, miliki mata surgawi. Temukan sisi lain, yaitu sisi positifnya. Maka kita nggak akan menemukan. Nah, seperti itu yang Paulus buat terhadap Onesimus. Dia menemukan sisi positifnya Onesimus. Ternyata anak ini, betul, dan selalu ada kasih dan pengampunan. Amin. Puji Tuhan. Saya selalu mengajarkan begini. Sebelum saudara, apalagi pemimpin, mengkritik ya seseorang, sebelum, temukan dulu satu hal yang bisa kita memuji dia. Itu prinsip saya hidup karena saya belajar dari Tuhan Yesus. Sedih melihat manusia itu sering mengkritik orang lain karena hanya sering melihat kesalahannya. Kalau saudara bisa menemukan sesuatu yang kita puji atas keberhasilannya, nah setelah itu kritiklah orang itu. Saya terima. Jadi jangan cuma pintar melihat salahnya orang, tapi kita sulit melihat kebaikan orang. Setuju ya? Nah, itulah model pemimpin yang melayani. Luar biasa. Bayangkan betapa indahnya dunia kalau semua kita melakukan, meneladani, mengikuti yang Tuhan Yesus sudah kerjakan ini. Pemimpin yang melayani. Nathan, Iman, Bapak senang sekali kamu hadir. Ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 22. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Jadi ingat, Tuhan Yesus datang gak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ayo kita lakukan itu. Oh, 21, maaf. 21. Nanti kita baca 22-nya. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Saudara dan saya dipanggil untuk apa? Lihat. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Luar biasa. Dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Ini kepemimpinan yang Tuhan cari. Langsung TSI-nya, Filipus. Untuk itulah Yahweh Tuhan memanggil kita masing-masing. Kita harus sabar. Karena Kristus sendiri sudah menderita bagi kita. Dia menjadi teladan. Supaya kita mengikuti jejaknya. Luar biasa. Jadi menjadi pemimpin yang melayani. Model dan modal kita hanya Tuhan Yesus. Ikuti saja sudah apa yang dia lakukan. Bagaimana dia dikhianati Yudas, dia tetap mengasihi Yudas. Kita percaya kalau Yudas balik, pasti Tuhan juga terima. Ini luar biasa. Ikuti teladannya, ikuti jejaknya, maka kita akan hidup yang luar biasa. Betul. Ada yang komen, Kristus Yesus itu role model kita, teladan kita. Ya sudah, ikuti apa yang dia mau. Ayat 22 sekarang. Nah, kuncinya di sini. Ya, ayat 22. Jangan cerewet. Ya. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Luar biasa ini. Haleluya. Ayo kita buat itu tetap jujur, tetap tulus.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk tema ini tidak sekedar nempel di flyer atau di brosur yang ada, tapi kita harus menjadi seperti Yesus. Maka banyak orang akan diberkati, banyak orang akan menerima kasih pengampunan dari Tuhan karena kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi orang-orang yang hebat. Dunia perlu pemimpin yang punya hati Yesus, yaitu pemimpin yang melayani. Terpujilah Tuhan, dunia akan berubah dan kita jadi contoh buat mereka untuk mereka bisa melihat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ingin tahu ya, Lina nanti Koden kasih apa bukunya. Salah seorang anak yang Tuhan serah untuk saya pimpin. Sekarang dia sudah doktor. Ya, S1 dia kuliah sendiri. Waktu saya ketemu dia di kota Kupang, NTT. Dan akhirnya saya bawa ke Nabire. Wih, anaknya jenius. Setelah sekian tahun gabung, saya tawarkan dia ambil S2. Diterima di Gajah Mada, Jogja. Balik lagi ke Nabire jadi dosen. Sekian tahun saya tawarkan dia untuk ngambil doktor, dia kaget. Dan diterima di UI, Universitas Indonesia. Nah, ketika dia harus membuat penelitian tentang doktoralnya, maka dia diberi tema The Servant Leadership, pemimpin yang melayani. Nah, yang saya kaget, maaf, dia mengambil contoh tentang pelayanan saya karena sekian banyak tahun dia hidup dengan saya dan dia tahu. Nah, saudara, sampai salah seorang profesor, promotor doktornya, itu nggak percaya. Dia bilang, servant leadership itu cuma teori yang ditemukan oleh dua orang di Amerika. Saya lupa tahun 1900 berapa. Lalu profesor ini sampai telepon saya. Menanyakan banyak hal, sudah. Baru disetujui disertasi anak saya ini. Maka dia membuat buku namanya The Servant Leadership bahasa Indonesia. Nah, itu ada. Baik, saya kembalikan kepada host Elina.